Shalom, terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Bunda Friska Mamesa. Saya jurusan Pendidikan Anak Usia Dini semester 3 di Institut Agama Kristen Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai LOSPART dalam pembelajaran PAUD. Yang pertama, tentunya kita harus mengerti dulu tentang pengertian dari LOSPART. Menurut Sally Haughey, LOSPART itu adalah bahan-bahan yang terbuka, dapat terpisah, dapat dijadikan satu kembali, dibawa, digabungkan, dijajar, dipindahkan, dan digunakan sendiri ataupun digabungkan dengan bahan-bahan lain. Kedua, menurut Diana Kasin, bahwa dengan bermain LOSPART, anak akan menjadi pencipta atau perancang daripada sekedar menjadi pemakai. Jadi, dengan memainkan LOSPART, anak bisa bebas berekspresi dan bermain sesuai dengan keinginannya, bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Saat ini kita masuk dalam komponen LOSPART, yaitu pertama bahan alam, yaitu seperti batu, tanah, pasir, ranting, daun, dan kerang. Berikut plastik. Plastik itu seperti sedotan, plastik gelas, pipa, paralon ember, selang, dan lain-lain. Contohnya. Berikut ketiga, logam. Logam itu seperti kaleng, uang koin, perkakas dapur, baut, dan paku. Berikut yang keempat, komponen yang keempat yaitu kayu dan bambu, seperti tongkat balok, papan keranjang, bangku, dan lain-lain. Selanjutnya, benang dan kain, yaitu barang-barang yang terbuat dari serat, seperti benang, kapas, dan pita. Nomor 6, kaca dan keramik, cermin, kelereng, ubin, keramik, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, bekas kemasan atau seperti kardus, gulungan tisu, gulungan kain, tempat telur, dan lain-lain. Sekarang, mengapa harus LOSPART? Yang pertama, karena LOSPART kaya dengan nutrisi sensorial. Kedua, LOSPART dapat digunakan anak sesuai pilihan anak. LOSPART juga dapat diadaptasi dan dimanipulasi dalam banyak cara. LOSPART mendorong kreativitas dan imajinasi anak. Berikut, LOSPART juga mengembangkan lebih banyak keterampilan dan kompetensi. Berikut, LOSPART dapat digunakan dengan cara yang berbeda sesuai ide anak. Berikut, LOSPART juga dapat dikombinasi dengan bahan-bahan lain. Dan terakhir, LOSPART dapat mendorong pembelajaran terbuka. Saat ini kita masuk dalam manfaat dari LOSPART. Yang pertama, mengembangkan keterampilan inquiry, yaitu rasa ingin tahu adalah hal yang muncul secara alami dari anak. Rasa ingin tahu inilah yang membentuk kemampuan berpikir inquiry. Kedua, mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Ketika anak bermain dalam suasana yang terbuka, maka anak akan mengikuti imajinasi dan minatnya. 3. Mengajarkan anak untuk bertanya. Kegiatan pembelajaran terbuka akan membuat anak berpikir, ingin tahu, dan bertanya. Oleh sebab itu, saat anak bermain, perlu pengawasan atau dampingan dari orang dewasa untuk merespon pertanyaan anak, atau bahkan memberikan pertanyaan lain. Dan keempat, mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Ketika anak bermain dengan LOSPART, ada stimulus atau rangsangan yang terjadi untuk semua aspek perkembangan. Demikian presentasi saya. Terima kasih, dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.